Hello guys, my name is Daru Aramanisani from Ten Science B. Sini saya akan menjelaskan tentang Laksamana Cheng-ho, jalur sutra, dan hubungannya dengan Lampung. Laksamana Cheng-ho adalah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengembara antara tahun 1405 sampai 1433 Masehi. Selama kurang lebih 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Namanya tidak asing di Indonesia karena dia kini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksamana Cheng-ho sendiri lahir di Yunan pada tahun 1371 dengan nama asli Mahe. Dari pasangan Mahazi dan Wen, ia adalah keturunan suku Hui, suku yang merupakan suku minoritas di Cina, dan suku tersebut mayoritas beragama Islam. Saat ia berusia 12 tahun, Yunan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak yang ditawan untuk dikebiri kemudian dibawa ke Nanjing untuk dijadikan abdi atau kasim untuk Pangeran Zudi. Berawal dari kasim, Mahe kemudian menjadi penasihat Pangeran Zudi di Istana Beiping, sekarang Beijing. Ia diberi marga Cheng dan sejak saat itu ia dikenal sebagai Cheng-ho. Setelah Pangeran Zudi berhasil merebut takhta, ia berganti nama menjadi Kaisar Yongle dan ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan Cina setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368. Pada saat itu, Cheng-ho menawarkan diri untuk melakukan ekspedisi ke berbagai penjuru negeri. Di bawah komando Laksamana Cheng-ho, ia dan armadanya memulai pelayaran pada tahun 1405. Pelayaran pertamanya mampu mencapai wilayah di Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Armada yang dibawa Laksamana Cheng-ho membawa sekitar 27.000 anak buah kapal dan 307 armada kapal laut. Kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal besar dan kapal kecil, dari kapal bertiang layar 3 hingga kapal bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Laksamana Cheng-ho kemudian melakukan ekspedisi kedua antara tahun 1407 sampai 1409, ekspedisi ketiga antara tahun 1409 sampai 1411, ekspedisi keempat tahun 1413 sampai 1415, ekspedisi kelima tahun 1417 sampai 1419, ekspedisi ke-6 tahun 1421 sampai 1422, dan ekspedisi terakhirnya sekitar tahun 1431 sampai 1433. Jalur Sutra. Pada awal abad ke-15, Cheng-ho mendapatkan tugas dari Kaisar Yongle dari dinasti Ming untuk melakukan ekspedisi maritim ke sejumlah kawasan dunia. Dalam sejarah Cina, ekspedisi ini dikenal dengan istilah pelayaran harta karun, dan salah satu tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di luar Cina. Pada tahun 1405, Cheng-ho dan armadanya pun mulai berlayar. Rute yang mereka lalui dimulai dari Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Indonesia, Teluk Persia, Laut Merah, hingga mencapai kawasan tanduk Afrika. Ekspedisi yang memakan waktu selama 28 tahun ini menghasilkan 7 pelayaran. 6 diantaranya berlangsung pada era Kaisar Yongle, memerintah sejak 1402 sampai 1424. Sedangkan pelayaran terakhir atau pelayaran ke-7 dilakukan pada masa Kaisar Xuande pada tahun 1425 sampai 1435. Pada 3 pelayaran pertamanya, ia berhasil mencapai Calicut di pantai barat India. Pada pelayaran selanjutnya, yaitu pada pelayaran keempat, Laksamana Cheng-ho dan rombongannya sampai di Hormuz di Teluk Persia. Dalam pelayaran berikutnya, armada Cheng-ho melakukan pelayaran lebih jauh lagi ke Semenanjung Arabia dan Afrika Timur. Hubungan Laksamana Cheng-ho dengan Lampung. Di Indonesia sendiri, Cheng-ho sempat singgah di Sumatera dan Jawa. Kemudian rombongannya yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho berniaga di Palembang dan menyusuri Tulang Bawang dan sampailah di Lampung. Dan ia memulai proses Islamisasi dan perdagangan. Barulah sekitar abad ke-14, perjalanan Laksamana Cheng-ho menyusuri Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar.